Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, yang terhormat kepada Ibu Novita Maulidia Jalal. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mahasiswi jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, dengan mata kuliah Sejarah Aliran Psikologi. Sebelum melangkah ke lebih jauh, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Aimilikia dari kelas D. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Asal saya dari Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Saya selaku moderator sekaligus pembaca materi pertama. Selanjutnya, saya mempersilakan anggota kelompok saya untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rosmawati dari kelas J, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, selaku pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Mawar Fitria Zahra. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian peran tokoh-tokoh Muslim. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila Batari, kelas J dari Fakultas Psikologi asal Kalimantan Timur, selaku pembicara kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Tifa Imran Adnan dari kelas J Fakultas Psikologi UNM, selaku pembicara kelima. Perkenalkan, nama saya Srikandi Gayatri M. Jipung, kelas J dari Fakultas Psikologi asal Makassar, selaku pembicara keenam. Perkenalkan, nama saya Safia Anadila Firdausa, kelas C, Fakultas Psikologi UNM, selaku pembicara ketujuh. Baik, itulah tadi perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan membacakan hasil presentasi kami. Baiklah, saya pembaca materi pertama akan membahas mengenai awal abad pertengahan. Nah, perlu kita ketahui bersama, pada awal pertengahan, Eropa Barat memasuki masa yang biasa disebut dengan zaman kegelapan, atau yang lebih dikenal dengan Dark Age. Masa yang lebih didominasi oleh penjelasan dogmatis keagamaan daripada penjelasan ilmiah alamiah. Namun demikian, di saat Eropa Barat sedang mengalami masa kegelapan tersebut, peradaban Islam justru mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pada masa itu, yaitu antara abad ke-7 sampai abad ke-14. Tradisi keilmuan yang sebelumnya dikembangkan oleh para filsuf Yunani dilanjutkan dan dikembangkan oleh para pemikir-pemikir Muslim. Nah, para pemikir Muslim tersebut kemudian mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan, dari ilmu fisika, ilmu kimia, astronomi, ilmu kedokteran, ilmu hukum, sampai dengan ilmu psikologi atau yang lebih dikenal dengan ilmu nafs. Nah, di antara pemikir Muslim tersebut adalah salah satunya yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, Al-Bakhi, Al-Ghazali, dan lain sebagainya. Nah, namun ilmu an-nafs yang berkembang saat itu tidak seperti ilmu psikologi dewasa ini, yang terpisah dari psikiater dan kedokteran, dan hanya membahas perilaku dan proses mental manusia. Pada saat itu, ilmu an-nafs atau ilmu psikologi memiliki cangkupan yang sangat luas, mencangkup psikologi, psikiater, dan neuroscience. Nah, salah satu indikator dari perkembangan ilmu an-nafs tersebut antara lain yaitu sudah berdirinya beberapa rumah sakit jiwa. Nah, ada yang menyebutkan bahwa Shishet yang pada tahun itu 2002 menyebutkan bahwa rumah sakit jiwa sudah berdiri pada abad ke-8 di Fez, Maroko, tepatnya di sana. Berbeda dengan yang dikatakan oleh Sheikh Do, yang mengatakan bahwa rumah sakit jiwa sudah berdiri pada abad ke-9 di Baghdad,
yang biasa disebut dengan Bimaristan. Rumah sakit jiwa sudah berdiri di Baghdad pada tahun 705 Masehi dan di Kairo pada tahun 800. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan pengaruh filsuf muslim terhadap perkembangan ilmu psikologi. Pada abad pertengahan, di Eropa Barat, ilmu psikologi memasuki masa kegelapan, tetapi berbanding terbalik dengan peradaban Islam yang sedang berkembang pesat, yaitu pada abad ke-7 sampai 14. Adapun tokoh-tokoh muslim dalam perkembangan psikologi, diantaranya adalah Al-Kindi. Al-Kindi adalah seorang filosof besar pertama di Arab dan beragama Islam, yang mempertemukan filsafat dan agama. Beliau memaparkan bahwa ilmu agama merupakan bagian dari ilmu filsafat. Menuntut ilmu secara logika juga diperintahkan dalam agama, serta antara wahyu dan kebenaran, filsafat saling bersesuaian. Oleh karena itu, filsafat dan agama tidaklah bisa saling dipertentangkan, karena keduanya memberikan informasi tentang kebenaran. Al-Kindi juga membagi jiwa menjadi 3 daya, yaitu pertama, jiwa yang bernafsu syahwat, kedua, jiwa yang bernafsu amarah, ketiga, jiwa yang berakal budi. Ketiga daya jiwa tersebut oleh Al-Kindi dimaksudkan seperti kalau nafsu syahwat digambarkan sebagai hasrat-hasrat seksual dan diperbandingkan dengan seekor babi. Terus kalau nafsu amarah adalah apa yang kalau bergerak pada manusia membuatnya melakukan dosa-dosa besar. Ini dipersamakan dengan kemarahan dan diperbandingkan dengan seekor anjing. Sedangkan kemampuan akal budi adalah akal pikiran manusia. Pengetahuan akal merupakan hakikat-hakikat dan hanya diperoleh kalau manusia mampu melepaskan sifat kebinatangan dalam dirinya. Dengan kata lain, ia harus meninggalkan keduniaan dan berpikir serta kontemplasi tentang wujud. Kalau roh kita bersih dari segala hal noda kebendaan dan senantiasa berpikir tentang hakikat-hakikat wujud, dia akan menjadi suci. Dalam keadaan ini, ia akan mampu menangkap ilmu-ilmu yang memancar dari Tuhan, karena ia senantiasa adalah pancaran dari substansi Tuhan. Begitupun sebaliknya jika roh kita kotor. Kemudian, Al-Kindi juga menggolongkan sedih merupakan gangguan jiwa yang menjangkuti siapa saja. Beliau juga mempunyai 2 cara untuk mengatasi kesedihan, yaitu pertama, melatih kesabaran diri sedini mungkin dan sikap rela atau ikhlas atas kehilangan sesuatu yang dicintai atau diinginkan, dimulai dari hal-hal yang sederhana hingga ke tahap yang sangat kompleks. Kedua, melatih pola pikir, gunanya untuk memahami bahwa dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya hanya bersifat sementara, sehingga kehilangan atas segala sesuatu yang bersifat indrawi atau fana bukanlah segala-galanya, dan tidak layak untuk dijadikan alasan bersedih dan meratapinya dengan sangat. Al-Farabi adalah filsuf Islam pertama yang berupaya menghadapkan, mempertalikan, dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam serta berupaya membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama. Al-Farabi tidak bisa berbahasa Yunani, tetapi ia mengenal para filsuf Yunani, Plato, Aristoteles, dan Plotinus dengan baik. Al-Farabi telah menulis berbagai buku tentang sosiologi dan sebuah buku penting dalam bidang musik, kitab Al-Musika. Selain itu, ia juga dapat memainkan dan telah menciptakan berbagai alat musik. Al-Farabi dikenal dengan sebutan guru kedua setelah Aristoteles karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Al-Farabi, pemikir psikologi sosial, manusia cenderung untuk selalu bersama dengan orang lain dan kesempurnaan manusia terdapat bila hidup bersama orang lain. Menurut Al-Farabi, manusia merupakan warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya negara. Oleh karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain, maka manusia menjalin hubungan-hubungan asosiasi, kemudian dalam proses yang panjang, pada akhirnya terbentuklah suatu negara. Menurut Al-Farabi, negara atau kota merupakan suatu kesatuan masyarakat yang paling mandiri, serta mampu memenuhi kebutuhan hidup antara lain sandang, pangan, papan, dan keamanan, serta mampu mengatur ketertiban masyarakat sehingga pencapaian kesempurnaan bagi masyarakat menjadi mudah. Keberadaan warga negara sangat penting karena warga negaralah yang menentukan sifat, corak, serta jenis negara. Menurut Al-Farabi, perkembangan dan kualitas negara ditentukan oleh warga negaranya. Negara utama dianalogikan seperti tubuh manusia. Ada 3 klasifikasi utama. Pertama, jantung. Jantung merupakan organ pokok karena jantung adalah organ pengatur yang tidak diatur oleh organ lainnya. Kedua, otak. Bagian peringkat kedua ini selain bertugas melayani bagian peringkat pertama, juga mengatur organ-organ bagian di bawahnya.
Organ bagian ketiga, organ terbawah ini hanya bertugas mendukung dan melayani organ dari bagian atasnya. Al-Farabi membagi negara ke dalam 5 bentuk, yaitu pertama, negara utama, negara yang dipimpin oleh para nabi dan dilanjutkan oleh para filsuf, pendudukannya merasakan kebahagiaan. Al-Madinah, Al-Fadilah. Yang kedua, negara orang-orang bodoh, negara yang penduduknya tidak mengenal kebahagiaan. Al-Madinah, Al-Jahilah. Yang ketiga, negara orang-orang fasik, negara yang penduduknya mengenal kebahagiaan tetapi tingkah laku mereka sama dengan penduduk negara orang-orang bodoh. Yang keempat, negara yang berubah-ubah. Pada awalnya penduduk negara ini memiliki pemikiran dan pendapat seperti penduduk negara utama, tetapi kemudian mengalami kerusakan. Al-Madinah, Al-Mutabaddilah. Yang kelima, negara sesat, negara yang dipimpin oleh orang yang menganggap dirinya mendapat wahyu dan kemudian ia menipu orang banyak dengan ucapan dan perbuatannya. Al-Madinah adalah. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang Abu Zaid al-Baqi. Abu Zaid al-Baqi adalah seorang polimet muslim abad ke-9. Tulisannya banyak menyentuh berbagai bidang seperti geografi, kedokteran, filsafat, teologi, politik, puisi, etika, sosiologi, tata bahasa, sastra, dan astronomi. Ia lahir di tahun 849 Masehi atau 235 Hijriah di desa Samisitian di provinsi Balkh, Persia atau yang sekarang menjadi bagian dari Afghanistan. Dia menulis lebih dari 60 buku dan manuskrip. Sayangnya, sebagian besar dokumen yang ditulisnya telah hilang selama bertahun-tahun. Hanya sebagian kecil dari karyanya yang tersisa di era modern ini. Karya al-Baqi yang paling terkenal adalah Masalih al-Abdan wa al-Anfus, atau rezeki untuk tubuh dan jiwa. Dalam naskah monumental ini, al-Baqi membahas kesehatan fisik dan juga menyelidiki bidang kejiwaan. Karyanya ini kemudian banyak diminati di dunia kontemporer, terutama daerah wawasan karya tersebut di bidang psikologi. Jika nafs atau jiwa menjadi sakit, tubuh mungkin juga tidak menemukan kegembiraan dalam hidup dengan perkembangan penyakit fisik. Berikut adalah kata al-Baqi. Di era saat ini, penyakit psikologis seringkali dianggap tabu, bahkan menjadi sangat memalukan. Karena kebanyakan orang mengalami penyakit psikologis menganggap diri mereka tidak normal, tidak biasa, dan sama sekali tidak wajar, sehingga proses terapi dibutuhkan untuk menormalkan penyakit tersebut. Dengan menormalkan penyakitnya, kalian dapat memulai berhenti menganggap label seperti ini pada dirinya sendiri, kata al-Baqi dalam tulisannya yang berumur lebih dari 1 milenium lalu. Al-Baqi menulis untuk menormalkan penderitaan psikologis bagi pembacanya seperti dilansir dari Abwat Islam. Al-Baqi membuat hubungan yang sekarang tersebar luas dan diterima antara pikiran dan tubuh dengan kesehatan masing-masing memiliki konsekuensi yang signifikan di sisi lainnya. Al-Baqi juga berkata, ketika tubuh sakit, itu akan mengalami atau menghalangi pembelajaran dan aktivitas mental lainnya, atau melakukan tugas dengan cara yang benar. Dan ketika jiwa menderita, tubuh akan kehilangan kemampuan alaminya untuk menikmati kesenangan dan akan menemukan hidupnya menjadi tertekan dan terganggu. Al-Baqi juga mengungkapkan tentang realitas penyakit psikosomatis, di mana penyakit psikologis dapat menyebabkan penyakit dalam tubuh. Temuan ini kemudian dibahas dalam karya Dr. Persia Hali Abbas. Dalam pembahasan mengenai penyakit psikologis ini, al-Baqi juga membahas metode penyembuhannya, yakni dengan menganjurkan penggunaan terapi bicara yang digunakan untuk mengubah pikiran individu dan mengarah pada perbaikan yang diinginkan dalam perilaku mereka. Inilah yang kemudian disebut dengan gagasan psikoterapi, berbicara dengan lembut dan membawa kembali kebahagiaan. Al-Baqi juga menganjurkan terapi musik dan aktivitas lain yang mungkin menghangatkan keadaan psikologis seseorang. Al-Baqi juga berkata, saat menjangkau pembaca yang cemas atau takut, Al-Baqi menganjurkan penggunaan self-talk positif yang ditujukan untuk menenangkan pola pikir individu dan mengatasi rasa takut seseorang. Al-Baqi menambahkan bahwa penyebab depresi bisa dipengaruhi oleh faktor yang berbeda-beda.
Pertama, depresi yang disebabkan oleh faktor lingkungan atau keadaan, dan depresi yang merupakan akibat dari faktor biokimia internal atau disebut depresi organik. Pikiran yang menjengkelkan yang tidak nyata. Pikiran ini menghalangi menikmati hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari. Mereka mempengaruhi konsentrasi dan mengganggu kemampuan untuk melakukan tugas yang berbeda. Individu yang terkena menjadi sibuk dengan pikiran menakutkan dan mengharapkan kejadian ini kapan saja, kata Al-Baqi. Sekian penjelasan tentang karya-karya Al-Baqi dan peran-peran Al-Baqi dalam perkembangan sejarah psikologi pada abad pertengahan. Tokoh selanjutnya adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina atau dikenal sebagai Avicenna di Eropa adalah seorang filsuf muslim yang sangat terkenal sampai sekarang. Ia mencoba mendamaikan filsafat Yunani kuno atau Aristotelianisme dan Neoplatonisme dengan teologi Islam. Ibnu Sina menganggap bahwa jiwa merupakan substansi yang mandiri dan terpisah dari raga, serta merupakan esensi dari manusia. Raga merupakan instrumen dari jiwa. Beliau menganggap jiwa akan tetap abadi walaupun raga sudah tiada. Alam semesta adalah rantai seluruh makhluk di dalamnya yang berujung pada esensi dan eksistensi Tuhan. Ibnu Sina kemudian mengembangkan hierarki jiwa seperti yang pernah disampaikan Aristoteles. Menurutnya, jiwa tersebut ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah jiwa nabati. Jiwa nabati memiliki kemampuan untuk mengonsumsi, kemampuan untuk tumbuh, dan kemampuan untuk reproduksi. Jiwa nabati dimiliki tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang kedua adalah jiwa hewani. Jiwa ini memiliki 2 kemampuan, yaitu kemampuan bergerak dan kemampuan mempersepsi. Jiwa hewani juga memiliki syahwat dan amarah. Syahwat mendorong jiwa untuk mendekati apa yang dianggapnya menguntungkan, sedangkan amarah mendorong jiwa untuk menjauhi apa yang dianggapnya membahayakan. Jiwa hewani dimiliki hewan dan manusia. Yang terakhir adalah jiwa insani. Jiwa insani atau jiwa rasional terdiri dari 2 kemampuan, yaitu akal praktis dan akal teoretis. Jiwa insani hanya dimiliki manusia. Selain itu, walaupun belum ada teknologi pemindai otak, Ibnu Sina sudah berani berspekulasi mengenai pentingnya pengaruh otak terhadap gangguan psikologis. Dalam melakukan pengobatan suatu penyakit, Ibnu Sina menggunakan berbagai metode. Salah satunya adalah dengan memperhatikan hubungan antara perubahan pada detak nadi dengan perubahan emosi pada pasien. Ibnu Sina juga sudah menggunakan terapi membaca dan musik ketika mengobati pasien melankolia atau depresi. Alexander dan Selesnik menceritakan bagaimana Ibnu Sina menggunakan berbagai cara-cara yang tidak biasa dalam menangani pasien. Terakhir, Ibnu Sina pun ternyata sudah menulis tentang kecemasan akan kematian. Menurut Ibnu Sina, kecemasan akan kematian memiliki 3 penyebab, yaitu pengabaian terhadap apa yang dimaksud dengan kematian tersebut, ketidakpastian terhadap apa yang akan dialami setelah kematian, dan anggapan bahwa setelah mati jiwa akan berakhir. Ibnu Sina telah berkontribusi secara inventif pada pengembangan logika induktif terutama melalui tulisan medisnya. Buku-bukunya, terutama Al-Qanun fi Al-Tibb atau The Canon, adalah karya besar yang banyak menginspirasi ilmu kedokteran modern. Tokoh selanjutnya adalah Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai dikenal sebagai pendiri filsafat mengenai etika dalam dunia Islam. Dalam bukunya Tahdzib al-Akhlaq, Ibnu Miskawai menjelaskan panjang lebar mengenai jiwa, karakter kebahagiaan, penyakit, dan kesehatan jiwa. Menurutnya, jiwa itu bukanlah tubuh dan juga bukan merupakan bagian dari tubuh. Jiwa merupakan sesuatu yang sederhana, material, dan substansi abadi yang secara langsung diciptakan oleh Tuhan sebelum ditiupkan ke dalam tubuh. Jiwa dianggapnya lebih mulia daripada tubuh. Kesempurnaan jiwa akan diperoleh justru ketika menghindarkan diri dari kecenderungan-kecenderungan tubuh dan mendekatkan diri pada nilai-nilai keutamaan. Ketiga nilai keutamaan itu antara lain adalah kearifan, kesederhanaan, dan keberanian, ditambah dengan 1 nilai keutamaan yang merupakan gabungan dari ketiga nilai keutamaan tersebut, yaitu keadilan. Menurut Miskawai, jiwa terdiri dari 3 fakultas, yaitu jiwa yang berkaitan dengan aktivitas berpikir, melihat, dan mempertimbangkan realitas. Lalu ada jiwa yang berkaitan aktivitas emosi, ambisi, dan keberanian, serta harga diri. Dan juga jiwa yang berhubungan dengan aktivitas nafsu, syahwat, makan, minum, dan seksualitas. Ibnu Miskawai pun berbicara tentang karakter yang merupakan suatu keadaan yang menyebabkan jiwa bertindak tanpa dipikir atau dipertimbangkan secara mendalam. Karakter ini bisa terbentuk karena bawaan alamiah atau karena kebiasaan atau pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi karakter. Untuk mencapai kesempurnaan eksistensi manusia, Miskawai mensyaratkan hubungan interpersonal. Oleh karena itu, dalam bukunya Tahdzib al-Akhlaq, Miskawai membahas secara khusus masalah yang berhubungan dengan hubungan interpersonal, yaitu persahabatan dan cinta.
Al-Ghazali. Beliau adalah seorang filsuf dan teolog muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Ia mendapat gelar Hujatul Islam. Ia sangat dihormati di dua dunia Islam, yaitu Saljuk dan Abbasiyah, yang merupakan pusat kebesaran Islam. Ia berjaya menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan dan pengembaraan, serta dia menulis kitab Ihya Ulumuddin yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah. Selanjutnya, Fakhruddin Ar-Razi. Ia terkenal karena penguasaannya yang luas pada berbagai disiplin ilmu di masanya, mulai ilmu tafsir, hadis, fikih, hingga filsafat. Ia merupakan salah satu tokoh kunci dalam memahami kritik Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap akidah filsafat yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Selama hidupnya telah menularkan puluhan karya monumental yang menunjukkan ketinggian ilmunya di berbagai bidang. Di antara magnum opusnya adalah Tafsir Mafati Al-Ghaib yang tebalnya lebih dari 30 jilid. Selanjutnya, Ibnu Rushd. Beliau adalah pemikir muslim yang berkemajuan dalam pemikiran dan mencerahkan dalam berislam. Ia adalah filosof yang berhasil memasukkan pikiran filsafat dalam diskursus syariat. Sejak kecil, ia mempelajari Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, dan sastra Arab. Setelah dewasa, orientasinya tertuju pada ilmu. Wajar jika kemudian ia dikenal sebagai ahli dalam berbagai cabang ilmu. Kebesaran dan kejeniusannya Ibnu Rushd tampak pada karya-karyanya. Di antara karya-karya tersebut yang paling mencerahkan adalah Faslul Maqal fi Mabaina al-Hikmati wasyariat min al-Itsal. Sekian dari saya, terima kasih. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dalam permasalahan psikologi dan pendidikan, ia mengkaji sejak dari fase janin hingga lahir, dewasa, hingga setelah kehidupan, dan sebuah perjalanan di hari pembalasan. Oleh karenanya, ia disebut sebagai pakar psikoreligius. Dalam menjalankan praktik psikiatri, itu ditempuh dengan mengkonversikan antara tasawuf dan psikologi. Selanjutnya, Al-Tabari. Ia termasuk pionir yang mengusung ilmu kesehatan anak dan bidang pertumbuhan anak. Salah satu tulisan kitab yang dikenal adalah Firdaus Al-Hikmah. Ia mengembangkan psikoterapi untuk menyembuhkan gangguan jiwa. Ia menganggap psikologi sangat berkaitan dengan ilmu kedokteran. Oleh karena itu, mengobati pasien gangguan jiwa selain konseling, psikoterapi juga diperlukan. At-Tabari menjelaskan pasien gangguan jiwa sering mengalami halusinasi dan keyakinan yang salah. Menurutnya, pengobatannya dapat berupa konseling, dan caranya itu dengan membangkitkan kembali kepercayaan diri pasiennya. Teknik ini terbukti masih relevan hingga saat ini karena pandangan ini sama dengan pandangan para tokoh psikologi humanistik. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagian peran tokoh-tokoh Muslim. Yang pertama itu ada Az-Za'far As-Sadiq. Beliau itu merupakan tokoh psikologi Islam yang terkemuka ini hayati antara 702 hingga tahun 765 Masehi, dan beliau lahir di kota Madinah. Beliau menjadi terkenal sebab beliau menguasai ilmu pengetahuan yang luas serta agama dan mumpuni. Beliau berpendapat bila nafsu itu dapat memunculkan sifat yang egois, sedangkan kolbu dapat mendorong seseorang buat selalu mencintai Allah dengan tulus dan dengan ikhlas. Yang kedua ada An-Nasyaburi. Beliau sebenarnya merupakan profesi seorang dokter, akan tetapi beliau juga menguasai ilmu psikologi. Bahkan sebelum beliau meninggal pada tahun 1016 Masehi, beliau sempat menuliskan buku yang diberikan judul Al-Uqala Al-Majnin. Salah satu bagian dari buku ini ialah beliau menerangkan suatu marah atau emosi hinaan di luar kendali itu dapat menyebabkan seseorang kehilangan akal sehatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Nah, kesimpulan yang bisa kami ambil dari presentasi kali ini yaitu pada abad pertengahan, ilmu pengetahuan sudah berkembang pesat di dunia Islam, termasuk ilmu psikologi. Pada saat itu, ilmu psikologi yang pada saat itu merupakan salah satu bahasa dari ilmu an-nafs yang juga membahas ilmu psikiater dan neuroscience. Nah, salah satu indikator kemajuan tersebut yaitu antara lain sudah berdirinya beberapa rumah sakit jiwa yang disertai pengetahuan mengenai jenis-jenis penyakit jiwa lengkap dengan terapi-terapi untuk mengatasinya atau bagaimana cara mengobatinya. Nah, pada abad ke-8 sudah berdiri beberapa rumah sakit jiwa yang terletaknya di Fez, Maroko, di Kairo, dan di Damaskus dan Aleppo. Identifikasi beberapa penyakit jiwa atau yang disebut dengan gunung dan terapi untuk mengatasinya sudah banyak dikembangkan. Terapi yang umum dipakai antara lain terapi
okupasi dan terapi musik. Nah, beberapa tokoh pemikirannya mempunyai keterkaitan dengan perkembangan ilmu psikologi. Antara lain, Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Farabi, Al-Bahiri, Ibnu Sina, Fakhruddin Ar-Razi, Ibn Miskawai, Ibnu Rushd, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ucapan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.